Aulia mendadak menerima telepon dari ibunya yang memaksa dia untuk menikah dengan seorang pria yang tak dikenalnya, dan dalam hitungan detik, dia memutuskan untuk melarikan diri ke rumah kekasihnya, Sari, tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan menghancurkan segalanya. Aulia, seorang wanita berusia 25 tahun dengan pekerjaan sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di kawasan Sudirman, selalu merasa terjebak dalam kungkungan keluarga konservatinya. Keluarganya, yang berasal dari keluarga Muslim taat di Jawa Tengah, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dini, anak-anak, dan peran wanita sebagai istri yang patuh. Malam itu, Aulia tiba di apartemen Sari dengan baju basah kuyup, air mata bercampur hujan. Sari, 28 tahun, seorang jurnalis independen yang dikenal karena tulisannya tentang isu sosial, membuka pintu dengan wajah khawatir. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Sari sambil memeluk Aulia erat. Aulia menceritakan semuanya, bagaimana ibunya telah mengatur pertemuan dengan calon suami besok pagi, bagaimana ayahnya mengancam akan memutus hubungan jika Aulia menolak. Sari mendengarkan dengan sabar, tapi di dalam hatinya ada keraguan yang mulai muncul. Sari tahu hubungan mereka yang telah berjalan setahun ini bukanlah hal mudah di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang cinta sesama jenis sebagai penyimpangan. Keesokan harinya, Aulia memutuskan untuk menghadapi keluarganya. Dia pergi ke rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, dengan Sari menunggu di mobil. Di ruang tamu yang penuh dengan oto keluarga bahagia, Ibu Aulia, Bu Ratna, menyambutnya dengan senyum paksa. "Kamu harus menikah dengan Andi, anak teman ayahmu. Dia dokter, stabil, dan taat agama," kata Bu Ratna tegas. Aulia mencoba menolak, tapi ayahnya, Pak Hadi, memotong, "Ini bukan pilihan, Aulia. Kamu sudah 25 tahun, jangan buat keluarga malu." Aulia merasa dada sesak. Dia ingat pertama kali bertemu Sari di sebuah seminar tentang hak-hak perempuan. Sari berbicara dengan penuh semangat, dan Aulia terpesona oleh keberaniannya. Sejak itu, mereka saling mendukung, tapi sekarang, dukungan itu terasa rapuh. Aulia kembali ke apartemen Sari dengan hati hancur. "Aku nggak bisa, Sari. Mereka akan usir aku dari keluarga," katanya sambil menangis. Sari memeluknya, tapi di balik pelukan itu, Sari mulai memikirkan masa depannya sendiri. Sari punya rahasia, dia pernah menikah dulu, tapi cerai karena alasan yang tak pernah dia ceritakan pada Aulia. Pernikahan itu adalah bentuk pemberontakan terhadap keluarganya sendiri, yang juga konservatif. Sari tahu, jika hubungan ini terbongkar, karirnya sebagai jurnalis bisa hancur. Malam itu mereka berdebat untuk pertama kalinya. "Kamu harus pilih, Aulia, aku atau keluargamu," kata Sari dengan suara gemetar. Aulia terdiam, tapi dalam hati, dia tahu pilihan itu akan membawa konsekuensi besar. Beberapa hari kemudian, Aulia bertemu dengan Andi, calon suaminya. Andi, seorang dokter berusia 30 tahun, tampak sopan dan ramah. Mereka makan siang di sebuah restoran di Mal mewah. Andi berbicara tentang mimpi-mimpinya membangun keluarga bahagia, tapi Aulia hanya bisa memikirkan Sari. "Kenapa kamu terlihat gugup?" tanya Andi. Aulia tersenyum palsu, hanya capek kerja. Di sisi lain, Sari mulai menulis artikel tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Tulisannya penuh emosi, tapi dia tak berani menyebut nama Aulia. Saat artikel itu dipublikasi, Sari mendapat ancaman online dari kelompok konservatif. "Kamu penyimpang, Sari," baca salah satu komentar. Sari merasa takut, tapi juga marah. Dia menghubungi Aulia, "Kita harus hati-hati sekarang." Konflik mulai memuncak ketika Bu Ratna datang ke apartemen Aulia tanpa pemberitahuan. Aulia panik, menyembunyikan oto-oto bersama Sari. Bu Ratna curiga, "Kamu tinggal dengan siapa di sini?"
Jangan-jangan ada laki-laki. Aulia menggeleng, tapi hatinya berdegup kencang. Setelah ibunya pergi, Aulia menelepon Sari, "Aku nggak tahan lagi. Aku harus bilang ke mereka." Sari menentang, "Jangan sekarang, bisa bahaya." Tapi Aulia sudah memutuskan. Dia ingin jujur, meski tahu harga yang harus dibayar. Malam itu, Aulia menulis surat panjang untuk keluarganya, menceritakan tentang cintanya pada Sari. Tapi sebelum mengirim, dia ragu. Apakah ini pilihan benar? Hari-hari berikutnya, Aulia semakin tertekan. Di kantor, rekan kerjanya mulai bergosip tentang orientasi seksualnya. "Aulia, kamu kok nggak pernah punya pacar?" tanya seorang teman. Aulia menghindar, tapi gosip itu menyebar. Sari, di sisi lain, mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri, tapi dia ragu karena Aulia. "Aku bisa bawa kamu ikut," katanya. Tapi Aulia tahu, itu berarti meninggalkan segalanya. Keputusan Aulia untuk menikah dengan Andi mulai terasa seperti pengkhianatan terhadap Sari. Dalam sebuah pertemuan rahasia, mereka bertengkar hebat. "Kamu egois, Aulia. Kamu pilih aman daripada kita," bentak Sari. Aulia menangis, "Aku takut kehilangan semuanya." Itu adalah awal dari retaknya hubungan mereka. Setelah pertengkaran itu, Aulia memutuskan untuk sementara waktu menjauh dari Sari. Dia pindah sementara ke rumah orang tuanya, berpura-pura setuju dengan pernikahan. Di sana, Bu Ratna sibuk mempersiapkan segalanya, gaun pengantin, undangan, dan acara adat. Aulia merasa seperti boneka, tapi dia tak bisa melawan. Setiap malam, dia memandang Otosari di ponselnya, merindukan pelukannya. Sari, sendirian di apartemen, mulai minum-minum untuk melupakan. Sebagai jurnalis, dia menyelidiki kasus-kasus diskriminasi LGBT, tapi setiap cerita membuatnya semakin sedih. "Kenapa masyarakat kita begini?" gumamnya. Suatu hari, Sari bertemu dengan seorang teman lama, Rina, yang juga lesbian. Rina berusia 30 tahun, telah menikah dengan pria untuk menutupi identitasnya. "Hidup ganda ini melelahkan, Sari," kata Rina. Sari menceritakan tentang Aulia, dan Rina menasihati, "Jangan paksa dia. Keluarga di sini segalanya." Tapi Sari tak bisa menerima. Dia memutuskan untuk menghubungi Aulia lagi. "Kita bicara yuk," pesannya. Aulia setuju, mereka bertemu di sebuah kai tersembunyi di Kemang. Di sana, Aulia mengaku, "Aku masih cinta kamu, tapi aku nggak bisa lawan keluarga." Sari marah, "Itu alasan. Kamu takut." Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Sementara itu, Andi mulai curiga. Dia melihat Aulia sering melamun. "Ada yang salah?" tanyanya saat mereka jalan-jalan di taman. Aulia menggeleng, tapi Andi tak puas. Dia mulai menggali informasi tentang Aulia melalui teman-temannya. Ternyata, dia mendengar gosip tentang hubungan Aulia dengan seorang wanita. Andi marah besar, tapi dia tak langsung konfrontasi. Sebaliknya, dia menghubungi Pak Hadi, ayah Aulia. "Saya dengar Aulia punya hubungan aneh," katanya. Pak Hadi syok, langsung memanggil Aulia. "Benar kamu penyimpang," bentaknya. Aulia menangis, "Ayah, aku cinta dia." Pak Hadi memukul meja, "Kamu bikin malu keluarga. Pernikahan ini harus lanjut." Aulia merasa dunia runtuh. Dia lari ke Sari, menceritakan semuanya. Sari memeluknya, "Kita lari saja." Tapi Aulia ragu. Mereka memutuskan untuk sementara waktu bersembunyi di sebuah villa di Bogor. Di sana, mereka berbicara dari hati ke hati. Sari menceritakan masa lalunya, pernikahan gagal karena dia tak bisa mencintai suaminya. "Aku cerai karena aku sadar aku lesbian," katanya. Aulia terkejut, tapi itu membuatnya lebih mencintai Sari.
Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Pak Hadi melacak mereka melalui ponsel Aulia. Dia datang dengan marah, membawa polisi. "Kalian penyimpang. Aulia, pulang sekarang," teriaknya. Konfrontasi itu menjadi titik balik. Sari melawan, "Ini cinta, Pak. Bukan penyimpangan." Tapi Pak Hadi tak mendengar. Dia menyeret Aulia pulang, meninggalkan Sari sendirian. Di rumah, Aulia dikurung. Bu Ratna menangis, "Kenapa kamu begini, Nak? Kami ingin yang terbaik." Aulia merasa bersalah, tapi juga marah. Dia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan keluarganya. Sementara itu, Sari memutuskan untuk menulis artikel besar tentang pengalamannya. "Aku akan ungkap semuanya," pikirnya. Artikel itu menjadi viral, tapi juga membawa ancaman. Kelompok radikal mengancam Sari, "Kami akan bunuh kamu." Aulia mendengar berita itu dari temannya. Dia panik, mencoba kabur dari rumah. Dengan bantuan seorang saudara yang simpati, dia berhasil keluar. Dia pergi ke rumah Sari, tapi Sari sudah pergi. Sari meninggalkan catatan, "Aku harus pergi demi keselamatan kita." Aulia hancur. Dia menyadari keputusannya untuk menurut keluarga telah menghancurkan cinta mereka. Hari-hari berikutnya, Aulia berpura-pura setuju dengan pernikahan, tapi di dalam, dia merencanakan pemberontakan. Pernikahan Aulia dengan Andi semakin dekat. Undangan sudah disebar, gaun sudah siap. Tapi Aulia tak bisa tidur. Setiap malam, dia memimpikan Sari. Dia mencoba menghubungi Sari, tapi nomornya tak aktif. Aulia mulai mencari tahu melalui teman-teman Sari. Ternyata Sari pindah ke Bali untuk menghindari ancaman. Aulia memutuskan untuk pergi ke sana. Dia bohong pada keluarganya, bilang ada urusan kerja. Di Bali, dia menemukan Sari bekerja di sebuah kai kecil. "Sari," seru Aulia. Sari terkejut, tapi marah. "Kenapa kamu datang? Kamu pilih mereka." Mereka berbicara panjang. Sari menceritakan betapa sakit hatinya. "Aku merasa dikhianati, Aulia." Aulia menangis, "Maafkan aku. Aku salah." Mereka berdamai, tapi Sari bilang, "Kita nggak bisa begini terus. Masyarakat nggak akan terima." Aulia setuju, tapi dia tak mau menyerah. Mereka menghabiskan waktu di Bali, merencanakan masa depan. Tapi berita pernikahan Aulia bocor ke media sosial. Teman-teman Sari melihat, dan gosip menyebar. Sari mendapat ancaman lagi. "Kita harus pisah," kata Sari sedih. Aulia kembali ke Jakarta dengan hati berat. Di rumah, Andi menunggu. "Aku tahu semuanya," katanya. Andi marah, "Kamu bohongi aku." Aulia jujur, "Aku nggak bisa nikah sama kamu. Aku cinta perempuan." Andi terkejut, tapi dia tak melawan. Sebaliknya, dia bilang, "Aku batalkan pernikahan ini." Tapi Pak Hadi marah besar. Dia usir Aulia dari rumah. "Kamu bukan anakku lagi," teriaknya. Aulia pergi dengan tas kecil, menuju Sari di Bali. Di Bali, Sari menyambut Aulia. Mereka mulai hidup bersama, tapi tantangan baru muncul. Sari kehilangan pekerjaan karena artikelnya. Mereka hidup susah, tapi bahagia. Namun, Bu Ratna diam-diam menghubungi Aulia. "Ibu kangen, Nak. Pulanglah." Aulia ragu. Dia bicara dengan Sari, mungkin mereka bisa berubah. Sari skeptis, "Jangan harap terlalu tinggi." Aulia memutuskan untuk bertemu ibunya di Jakarta. Di pertemuan itu, Bu Ratna menangis, "Ibu salah. Ibu takut masyarakat." Aulia memeluk ibunya, tapi Pak Hadi tak mau tahu. Konflik memuncak ketika kelompok radikal menemukan alamat mereka di Bali.
Mereka datang melempar batu ke rumah. Sari terluka, Aulia panik. Mereka lari ke polisi, tapi polisi bilang, ini urusan pribadi. Aulia marah, ini diskriminasi. Mereka memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Di sana mereka bergabung dengan kelompok dukungan. Aulia mulai menulis blog tentang pengalamannya, Sari melanjutkan jurnalismenya. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang teman Aulia, yang iri, membocorkan lokasi mereka ke keluarga Aulia. Pak Hadi datang lagi dengan saudara-saudaranya. Kalian harus berhenti, teriaknya. Sari melawan, tapi Aulia ragu. Dalam momen itu, Aulia memilih Sari. Ayah, aku pilih dia. Pak Hadi pergi dengan marah, tapi Bu Ratna tinggal, ibu dukung kamu, nak. Hidup di Yogyakarta membawa harapan baru. Aulia dan Sari membangun bisnis kecil, sebuah kayang ramah. Mereka bertemu banyak orang dengan cerita serupa. Tapi trauma masa lalu masih menghantui. Sari sering mimpi buruk tentang ancaman. Aulia merasa bersalah atas segalanya. Ini karena aku, katanya. Sari meyakinkan, kita bersama sekarang. Tapi tekanan sosial tetap ada. Tetangga bergosip, mereka penyimpang. Aulia dan Sari mengabaikan, tapi itu menyakitkan. Suatu hari, Andi menghubungi Aulia. Aku makan kamu. Aku harap kamu bahagia. Aulia terharu. Itu membuatnya berpikir tentang pilihan-pilihannya. Apakah dia benar meninggalkan segalanya? Sari melihat perubahan Aulia. Kamu ragu, tanyanya. Aulia mengaku kadang ya. Mereka berdebat lagi. Kamu ingin kembali ke hidup normal, tuduh Sari. Aulia marah, bukan gitu. Aku cuma lelah. Pertengkaran itu membuat mereka pisah kamar untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Sari mendapat tawaran kerja di luar negeri, di Singapura. Ini kesempatan bagus, katanya. Aulia panik, jangan tinggalkan aku. Sari bilang, kamu bisa ikut. Tapi Aulia takut. Dia masih punya ikatan dengan Indonesia. Keputusan ini menjadi ujian besar. Aulia memilih tinggal, Sari pergi. Ini pengkhianatan lagi, kata Sari sebelum pergi. Aulia menangis sendirian di KAE. Beberapa bulan kemudian, Aulia mendengar Sari punya pacar baru di Singapura. Hatinya hancur. Dia mulai minum, mengabaikan bisnis. Teman-temannya khawatir. Kamu harus bangkit, Aulia. Aulia memutuskan untuk mencari Sari. Dia terbang ke Singapura, menemukan Sari di sebuah acara. Aku salah, katanya. Sari terkejut, kamu datang. Mereka bicara, Sari mengaku pacar itu cuma teman. Mereka berdamai lagi. Tapi kembalinya mereka ke Indonesia membawa masalah baru. Keluarga Sari, yang selama ini diam, sekarang menentang. Ibu Sari bilang, kamu bikin malu keluarga. Sari melawan, ini hidupku. Konfrontasi itu mirip dengan yang dialami Aulia. Mereka berdua sekarang menghadapi dua keluarga. Di sebuah pertemuan keluarga besar, semuanya meledak. Pak Hadi dan ayah Sari berdebat, tapi Aulia dan Sari berdiri teguh. Kami cinta satu sama lain, kata mereka. Dalam proses itu, Aulia kehilangan pekerjaan lamanya. Sari juga kesulitan mendapat kontrak baru. Mereka hidup dari tabungan. Tapi itu membuat mereka lebih kuat. Mereka bergabung dengan aktivis LGBT, mengadakan seminar. Satu hari, artikel Sari tentang perjuangan mereka menjadi headline. Masyarakat mulai terbagi, ada yang dukung, ada yang benci. Ancaman datang lagi, tapi kali ini mereka punya dukungan. Klimaks datang ketika sebuah undang-undang anti-LGBT disulkan di Sari menjadi juru bicara oposisi.
Aulia mendukung dari belakang. Di sebuah demonstrasi di Jakarta, mereka bertemu ribuan orang. Tapi demonstrasi itu ricuh. Polisi menembak gas air mata, Sari terpisah dari Aulia. Aulia mencari Sari di tengah kekacauan, tapi Sari ditangkap. Aulia panik, menghubungi pengacara. Sari ditahan karena tuduhan hasutan, kata pengacara. Aulia berjuang sendirian. Dia menghubungi Bu Ratna, yang sekarang mendukung. Bantu aku, Bu. Bu Ratna datang, bahkan Pak Hadi ikut, meski ragu. Mereka bersama-sama ke kantor polisi. Di sana, Pak Hadi bicara dengan polisi, dia anakku juga. Sari dibebaskan. Momen itu menjadi titik rekonsiliasi. Pak Hadi bilang, ayah salah. Ayah takut kehilangan kamu. Aulia memeluk ayahnya. Setelah itu, Aulia dan Sari hidup lebih tenang. Mereka pindah ke sebuah desa kecil di Jawa, membangun kehidupan baru. Bisnis kai mereka berkembang menjadi tempat aman bagi komunitas. Tapi luka lama masih ada. Sari kadang merenung, apa kita bayar terlalu mahal? Aulia jawab, tapi kita bahagia sekarang. Cinta mereka telah melalui pengkhianatan, kehilangan, dan perjuangan. Mereka belajar bahwa masyarakat bisa berubah, tapi butuh waktu. Di akhir perjalanan, mereka duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Kita berhasil, kata Sari. Aulia tersenyum, ya, dengan harga yang mahal. Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu mengalahkan norma sosial, atau justru norma itu yang melindungi kita dari kehancuran?